Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu loh. Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, kita bawa semuanya dari SD. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara terkait penanganan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Listio Sigit memastikan proses penanganan perkara tersebut masih berjalan sebagaimana mestinya. Jelas proses berjalan, kata Kapolri dalam keterangannya, Minggu, 18 Mei 2025. Ia pun meminta publik untuk menunggu perkembangan penanganan kasus tersebut. Perkembangannya diikuti saja, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jokowi resmi melaporkan terkait tudingan ijazah palsu yang menyeret namanya ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025, lalu. Dalam laporan tersebut, terdapat 5 orang yang dilaporkan Jokowi. Mereka berinisial RS, S, RS, T, dan K. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 305 Jo 51 ayat 1 UU ITE. Berdasarkan keterangan Jokowi, pelaporan itu bukanlah bentuk kriminalisasi. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengatakan, langkah itu diambil karena pihak-pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah miliknya telah merendahkan martabatnya. Ini bukan objek penelitian. Ini sudah menghina saya sehina-hinanya, kata Jokowi dalam keterangannya, Senin, 5 Mei 2025. Menuduh ijazah saya palsu, merendahkan saya serendah-rendahnya, sambungnya. Terbaru kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dian Sandi Utama diperiksa sebagai saksi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, pada Senin, 19 Mei 2025. Di sisi lain, sebelumnya tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, melaporkan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim Polri. Namun dalam perkara ini, Jokowi merupakan pihak terlapor. Bareskrim pun sedang menyelidiki aduan mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi yang diadukan TPUA. Terkait perkara tersebut, Jokowi sempat mengutus iparnya untuk membawa ijazah aslinya ke Bareskrim Polri pada Jumat, 9 Mei 2025. Hal itu disampaikan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, sebelum masuk ke gedung Bareskrim Polri, Jumat. Agenda hari ini itu hanya kita memenuhi permintaan dari Bareskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi, itu aja agendanya hari ini, ucap Yakub. Ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget, baru landing hari ini, datang langsung ke sini. Perwakilan keluarga ada Pak Andri, selaku ipar dari Pak Jokowi langsung, lanjutnya. Menurut Yakub, Jokowi menunjuk perwakilan karena dokumen tersebut tidak mungkin dikirim melalui kurir. Penyerahan ijazah Jokowi tersebut untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan dalam berkas perkara laporan dari pihak TPUA. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno, turut menanggapi mengenai polemik keaslian ijazah mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia mengatakan, permasalahan itu biarkan diurus langsung oleh pendidikan tinggi yang menerbitkan ijazah Jokowi. Pratikno pun mempercayakan hal itu sepenuhnya kepada lembaga yang menerbitkan. UGM dan Jokowi satu alma mater. Dengan ijazah Pak Jokowi, oh itu biar anu aja, biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan, UGM. Kita percaya penuh, kata Pratikno di kantornya, Jakarta Pusat. Pratikno percaya bahwa pendidikan tinggi adalah institusi kredibel yang mempunyai dokumen yang lengkap. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel dan punya dokumen yang lengkap. Kita tanya saja pada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Kita lihat jawabannya seperti apa, ucap dia. Sebelumnya, sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada, UGM, termasuk Rektor Profesor Rova Emilia hingga dosen pembimbing akademik Jokowi, digugat ke Pengadilan Negeri Sleman, PN Sleman, terkait ijazah Jokowi oleh advokat dan pengamat sosial asal Makassar bernama Komardin. Komardin mengatakan alasannya menggugat UGM karena UGM dinilai tak terbuka soal ijazah Jokowi. Hal ini menyebabkan kegaduhan dan anjloknya nilai rupiah. Dalam gugatannya, Komardin juga menuntut ganti rugi kepada UGM senilai 1.069 triliun rupiah. Terkait alasan gugatan ini,
UGM mengatakan menghormati setiap hak warga negara. Mengajukan gugatan merupakan hak setiap warga negara dan UGM menghormati hak tersebut, kata Kepala Biro Hukum dan Organisasi UGM, Ferry Antoni, dalam keterangannya.